Perjanjian Versailles adalah perjanjian yang mengakhiri Perang Dunia I pada tahun 1919. Isi utama dari perjanjian ini adalah kesepakatan antara negara-negara sekutu dan Jerman. Dalam isi perjanjian ini, Jerman dianggap bertanggung jawab atas perang dan harus membayar ganti rugi yang sangat besar. Selain hal ini, Jerman harus menyerahkan sebagian wilayahnya termasuk wilayah penting seperti Alsace-Lorraine kepada Prancis. Perjanjian ini juga membatasi militer Jerman secara ketat. Jerman hanya boleh memiliki tentara dalam jumlah kecil, tidak boleh memiliki angkatan udara, dan kapal perang besar mereka harus diserahkan. Sementara itu, Liga Bangsa-Bangsa dibentuk untuk menjaga perdamaian dunia, dengan harapan bahwa konflik seperti ini tidak akan terjadi lagi. Secara keseluruhan perjanjian ini bertujuan untuk menghukum Jerman, dan mencegahnya menjadi ancaman di masa depan. Tetapi akhirnya malah menimbulkan ketidakpuasan besar di Jerman, dan menjadi salah satu penyebab munculnya Perang Dunia II. Selama Perang Dunia Pertama berlangsung, seorang prajurit bernama Adolf Hitler bertugas di Angkatan Darat Jerman. Ia bergabung sebagai sukarelawan, dan menjadi pembawa pesan di front barat. Tugasnya adalah mengirimkan pesan, antara markas dan posisi tentara di medan perang. Di mana itu sangat berbahaya, karena dia harus berlari melintasi medan pertempuran di bawah tembakan musuh. Hitler bertugas di berbagai pertempuran besar, termasuk pertempuran Somme yang terkenal. Meski beberapa kali terluka, ia selamat dari perang dan mendapatkan beberapa penghargaan atas keberaniannya, termasuk Iron Cross, yang merupakan salah satu penghargaan militer tertinggi di Jerman. Setelah Perang Dunia I berakhir, Adolf Hitler merasa kecewa dan marah. Kekalahan Jerman dan syarat-syarat keras perjanjian Versailles membuatnya merasa bahwa negaranya telah dipermalukan. Hitler yang selama perang begitu setia pada Jerman, merasa bahwa kekalahan ini adalah hasil dari pengkhianatan para pemimpin politik Jerman, yang kemudian ia sebut sebagai tikaman dari belakang. Pada akhirnya pengalaman pahit setelah Perang Dunia I menjadi dorongan kuat bagi Hitler untuk memasuki dunia politik. Ia melihat kesempatan untuk memperbaiki Jerman, dan mulai menyusun rencana untuk merebut kekuasaan. Perasaan kecewa, dendam, dan rasa nasionalisme yang kuat setelah perang menjadi fondasi dari ideologi politik yang kemudian dia kembangkan saat menjadi pemimpin Nazi. Adolf Hitler mulai tertarik pada dunia politik. Pada awalnya, ia bergabung dengan beberapa kelompok nasionalis kecil yang menentang pemerintah Jerman. Salah satu kelompok ini adalah Partai Buruh Jerman, sebuah partai kecil dengan pandangan nasionalis dan antisemit. Pada tahun 1919, Hitler menghadiri salah satu pertemuan partai tersebut, dan dengan cepat menjadi anggota, karena pidatonya yang berapi-api, dan kemampuannya menarik perhatian orang. Pada tahun 1920, partai ini berubah nama menjadi Partai Buruh Nasional Sosialis Jerman, atau yang lebih dikenal sebagai Partai Nazi. Hitler mulai memainkan peran yang lebih besar dalam partai ini, terutama sebagai juru bicara utama. Retorikanya yang kuat, pandangan nasionalisme ekstrim, dan kritik keras terhadap pemerintah, serta perjanjian Versailles, membuatnya cepat populer di kalangan orang-orang yang tidak puas dengan kondisi Jerman pasca perang. Pada tahun 1921, Hitler mengambil alih kendali penuh atas partai Nazi, dan menjadi pemimpin resmi. Ia menggunakan karismanya dan keahliannya dalam berbicara di depan umum untuk memperluas basis dukungan partai. Hitler mulai menarik perhatian lebih banyak orang, terutama mereka yang kecewa dengan krisis ekonomi dan politik yang melanda Jerman saat itu. Hitler sangat membenci perjanjian Versailles.
Menurutnya, perjanjian itu mempermalukan Jerman dan tidak adil. Ia percaya bahwa Jerman tidak seharusnya disalahkan sepenuhnya atas Perang Dunia I. Saat perjanjian ini memaksa Jerman untuk menyerahkan wilayah, membayar ganti rugi besar, dan membatasi militernya, rakyat Jerman merasa dirugikan dan terhina. Hitler menggunakan kemarahan ini untuk menarik dukungan dari rakyat Jerman. Ia berjanji akan membatalkan perjanjian Versailles dan mengembalikan kejayaan Jerman. Seringkali di dalam pidato-pidatonya, ia sering menyerang perjanjian tersebut sebagai simbol kelemahan Jerman. Pada tahun 1923, Adolf Hitler mencoba melakukan kudeta yang dikenal sebagai Beerhalputsch di Munich. Saat itu Jerman sedang mengalami krisis ekonomi yang parah, akibat inflasi tinggi dan banyak orang merasa kecewa dengan pemerintah. Hitler yang sudah menjadi pemimpin partai Nazi, melihat ini sebagai kesempatan untuk merebut kekuasaan secara paksa. Pada malam tanggal 8 November 1923, Hitler bersama dengan sekitar 600 anggota Nazi bersenjata, menyerbu sebuah pertemuan politik di sebuah aula besar bernama Burgbraukela di Munich. Di sana, pemimpin-pemimpin penting pemerintah daerah Bavaria sedang berkumpul. Hitler masuk ke dalam aula, menodongkan pistol, dan menyatakan bahwa revolusi sudah dimulai. Ia berharap bisa mendapatkan dukungan dari para pemimpin daerah, dan memulai pemberontakan nasional untuk menggulingkan pemerintah Jerman. Namun, rencana itu tidak berjalan mulus. Pemimpin-pemimpin yang ditahan oleh Hitler di aula tersebut tidak mendukungnya. Keesokan harinya, Hitler dan para pengikutnya berbaris di jalan-jalan Munich, berharap bisa mengumpulkan lebih banyak pendukung. Namun, polisi sudah bersiap, dan ketika mereka berhadapan di jalan, terjadi bentrokan. Tembakan dilepaskan, 16 anggota Nazi dan 4 polisi tewas. Kudeta yang sudah direncanakan akhirnya gagal total. Hitler ditangkap beberapa hari kemudian dan diadili atas tuduhan pengkhianatan. Meskipun dihukum 5 tahun penjara, ia hanya menjalani sekitar 9 bulan. Selama di penjara, Hitler menulis buku Mein Kampf yang menjadi panduan ideologisnya. Meski kudeta gagal, peristiwa ini meningkatkan popularitas Hitler di kalangan nasionalis ekstrim di Jerman. Setelah keluar dari penjara, ia memutuskan untuk mencoba merebut kekuasaan secara legal melalui politik, bukan dengan kekerasan langsung. Pada sekitar tahun 1920, Jerman mengalami banyak masalah. Masalah-masalah tersebut termasuk krisis ekonomi akibat inflasi besar-besaran, pengangguran, dan ketidakstabilan politik. Banyak orang merasa kecewa dengan pemerintahan Republik Weimar. Hitler memanfaatkan situasi ini dengan mengkritik pemerintah, perjanjian Versailles, dan menawarkan solusi radikal yang menarik bagi orang-orang yang marah dan putus asa. Partai Nazi semakin populer, terutama setelah depresi besar tahun 1929 yang membuat kondisi ekonomi Jerman semakin buruk. Pada pemilihan umum tahun 1930, Partai Nazi meraih banyak kursi di parlemen Jerman, Reichstag, dan dukungan terhadap Hitler terus tumbuh. Pada tahun 1932, Hitler mencalonkan diri sebagai presiden Jerman, tetapi kalah dari Paul von Hindenburg. Meski begitu, popularitasnya tidak menurun, dan Partai Nazi menjadi salah satu partai terbesar di Jerman. Para pemimpin bisnis dan politik mulai melihat Hitler sebagai tokoh yang bisa mengatasi krisis negara. Mereka percaya bahwa jika Hitler diberi kekuasaan, mereka bisa mengendalikannya. Setelah beberapa perundingan politik yang rumit, Presiden Hindenburg akhirnya dihadapkan pada tekanan untuk menunjuk Hitler sebagai kanselir Jerman. Pada 30 Januari 1933,
Hitler diangkat sebagai kanselir oleh Hindenburg. Meskipun awalnya Hitler hanya memiliki kekuasaan terbatas, ia dengan cepat menggunakan posisinya untuk memperluas pengaruhnya. Dalam beberapa bulan setelah menjadi kanselir, Hitler mulai menghapus kebebasan politik, membungkam oposisi, dan membentuk pemerintahan diktator. Melalui kebijakan darurat dan langkah-langkah represif, ia mengubah Jerman menjadi negara totaliter di bawah kendalinya. Dengan cara ini, Hitler berhasil merebut kekuasaan penuh dan memimpin Jerman sebagai seorang diktator. Setelah Adolf Hitler diangkat sebagai kanselir pada tahun 1933, ia mulai bergerak untuk mengendalikan seluruh aspek pemerintahan, termasuk militer. Pada awalnya, militer Jerman yang disebut Reichswehr masih setia kepada Presiden Paul von Hindenburg dan tidak sepenuhnya mendukung Nazi. Akan tetapi, Hitler punya rencana jangka panjang untuk mendapatkan kendali penuh atas angkatan bersenjata. Langkah pertama Hitler adalah memperkuat posisinya di pemerintahan. Pada bulan Februari 1933, terjadi kebakaran di gedung Reichstag atau gedung parlemen Jerman. Hitler menggunakan insiden ini sebagai alasan untuk menerapkan undang-undang darurat yang memberinya kekuasaan luar biasa. Dengan kekuasaan ini, ia mulai menekan partai-partai politik lain dan membungkam oposisi. Kemudian pada bulan Maret 1933, Undang-Undang Pemberdayaan mulai disahkan. Undang-undang ini memungkinkan Hitler membuat undang-undang tanpa persetujuan parlemen. Dan ini mengukuhkan kekuasaannya. Akan tetapi militer masih belum sepenuhnya di bawah kendalinya. Salah satu hambatan adalah SA, atau yang dikenal dengan Sturmabteilung, yaitu pasukan paramiliter Nazi yang dipimpin oleh Ernest Röhm. SA memiliki kekuatan besar dan Röhm ingin menjadikan SA sebagai kekuatan militer utama Jerman, yang menimbulkan ketegangan dengan Reichswehr. Para pemimpin militer tradisional merasa terancam oleh SA. Untuk mendapatkan dukungan dari militer, Hitler melakukan langkah penting pada tahun 1934 dalam peristiwa yang dikenal sebagai Malam Pisau Panjang. Pada akhir Juni 1934, Hitler memerintahkan pembunuhan Röhm dan banyak pemimpin SA lainnya. Dengan memusnahkan para pemimpin SA, Hitler berhasil meredakan kekhawatiran Reichswehr dan memenangkan kepercayaan para jenderal. Setelah Presiden Hindenburg meninggal pada Agustus 1934, Hitler mengambil alih jabatan presiden dan kanselir sekaligus, menyatukan kekuasaan politik di bawah dirinya. Ia juga mengganti nama angkatan bersenjata Jerman menjadi Wehrmacht. Salah satu langkah penting Hitler untuk memastikan loyalitas militer adalah dengan mewajibkan seluruh anggota militer untuk bersumpah setia langsung kepada dirinya dan bukan kepada negara Jerman. Dengan sumpah kesetiaan ini, Hitler mendapatkan kendali penuh atas militer. Ia kemudian melanggar perjanjian Versailles dengan memperkuat militer Jerman secara besar-besaran, mempersiapkan negara untuk agresi militer yang akan memicu Perang Dunia II. Dengan militer di bawah kendalinya, Hitler siap mewujudkan rencananya untuk memperluas kekuasaan Jerman di Eropa. Setelah Adolf Hitler menjadi kanselir pada tahun 1933, ia berusaha untuk membangun kekuatan militer Jerman yang kuat dan modern. Ia mengabaikan batasan yang ditetapkan oleh perjanjian Versailles dan menciptakan beberapa angkatan militer baru serta memperkuat yang sudah ada. Berikut ini adalah angkatan militer yang dibentuk atau diperkuat setelah Hitler mengambil alih. Wehrmacht adalah nama resmi angkatan bersenjata Jerman yang terdiri dari 3 cabang. Angkatan Darat atau Heer, Angkatan Laut atau Kriegsmarine, dan Angkatan Udara atau Luftwaffe. Wehrmacht dibentuk untuk menggantikan Reichswehr dan menjadi kekuatan utama yang menjalankan kebijakan militer Hitler.
Luftwaffe adalah angkatan udara yang didirikan pada tahun 1935 sebagai bagian dari Wehrmacht. Luftwaffe menjadi salah satu kekuatan udara paling canggih dan kuat di dunia pada saat itu. Mereka mengembangkan pesawat tempur dan pesawat pengebom yang digunakan dalam berbagai operasi selama Perang Dunia II. Kriegsmarine adalah angkatan laut Jerman. Setelah menjadi kanselir, Hitler mulai memperkuat armada laut Jerman yang sebelumnya dibatasi oleh Perjanjian Versailles. Ia membangun kapal perang baru, termasuk kapal selam, U-boat, yang sangat terkenal untuk mendukung strategi perang di lautan. SS atau Schutzstaffel. Meskipun awalnya dibentuk sebagai unit pengawal pribadi untuk Hitler, SS tumbuh menjadi organisasi paramiliter yang sangat kuat dan berpengaruh. Di bawah pimpinan Heinrich Himmler, SS bertanggung jawab atas banyak tindakan kejam, salah satunya adalah Holocaust. Mereka juga memiliki pasukan bersenjata yang disebut Waffen-SS. Waffen-SS adalah unit yang beroperasi di garis depan selama Perang Dunia II. SA atau Sturmabteilung. Angkatan ini adalah pasukan paramiliter yang awalnya dibentuk oleh Nazi untuk melindungi pertemuan dan melakukan kekerasan terhadap oposisi. Namun setelah peristiwa Malam Pisau Panjang pada tahun 1934, kekuatan SA semakin berkurang dan banyak anggotanya dibunuh. Meskipun begitu, SA tetap ada sebagai organisasi. Hitler memanfaatkan semua angkatan militer ini untuk membangun kekuatan Jerman yang kuat dan agresif. Pada tanggal 1 September 1939, Jerman menginvasi Polandia dengan serangan mendadak yang disebut Blitzkrieg atau Perang Kilat. Strategi ini melibatkan kombinasi antara serangan udara, serangan darat menggunakan tank, dan infanteri yang cepat untuk mengalahkan musuh sebelum mereka bisa bersiap. Serangan ini dimulai dengan pengeboman kota-kota besar di Polandia, termasuk Warsawa yang menyebabkan kerusakan besar. Jerman berusaha untuk menghancurkan infrastruktur militer Polandia dan memecah pertahanan mereka. Dalam waktu singkat, pasukan Jerman berhasil menerobos perbatasan dan maju ke dalam wilayah Polandia. Sebagai respons, Inggris dan Prancis yang merupakan sekutu Polandia mengumumkan perang terhadap Jerman pada tanggal 3 September 1939. Namun Inggris dan Prancis tidak dapat memberikan bantuan yang cukup kepada Polandia sebelum negara itu terjatuh. Setelah beberapa minggu pertempuran sengit, Jerman berhasil mengalahkan Polandia. Pada tanggal 27 September 1939, Warsawa menyerah, dan Polandia dibagi antara Jerman dan Uni Soviet, yang juga menyerang Polandia dari timur pada tanggal 17 September 1939. Invasi ini menandai awal dari Perang Dunia II di Eropa dan menunjukkan ambisi ekspansionis Jerman di bawah kepemimpinan Adolf Hitler. Kekalahan Jerman dalam Perang Dunia II adalah hasil dari serangkaian kekalahan militer dan kesalahan strategis yang terjadi di berbagai medan perang. Pada awal perang, Jerman di bawah kepemimpinan Adolf Hitler meraih banyak kemenangan. Mereka menggunakan taktik perang kilat yang memungkinkan Jerman dengan cepat menguasai Polandia, Prancis, Belgia, dan banyak negara Eropa lainnya. Namun, segalanya mulai berubah setelah Jerman memutuskan untuk menyerang Uni Soviet pada tahun 1941 dalam Operasi Barbarossa. Meski awalnya berhasil, serangan ini menjadi bumerang bagi Jerman. Di Uni Soviet, Jerman mengalami kekalahan besar, terutama dalam pertempuran Stalingrad pada tahun 1942 hingga 1943. Pertempuran ini menandai titik balik dalam perang di Eropa. Tentara Jerman yang kalah jumlah dan terjebak dalam musim dingin yang ekstrim, tidak bisa melanjutkan serangan mereka.
Uni Soviet mulai melakukan serangan balik besar-besaran dan mendorong Jerman mundur. Pada saat yang sama, Jerman juga menghadapi tekanan besar dari pasukan sekutu di barat. Pada 6 Juni 1944, sekutu melancarkan invasi Normandia atau yang dikenal sebagai D-Day. Pasukan Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada berhasil mendarat di Prancis dan membuka front baru di Eropa Barat. Ini membuat Jerman harus berperang di dua sisi, melawan Uni Soviet di timur dan sekutu di barat. Tekanan semakin besar ketika pasukan sekutu mulai membombardir kota-kota di Jerman, menghancurkan infrastruktur dan pabrik-pabrik militer. Ekonomi Jerman runtuh, dan mereka kehabisan sumber daya untuk melanjutkan perang. Pemimpin Jerman Adolf Hitler yang semakin terisolasi di bunker bawah tanahnya di Berlin, tetap memerintahkan perlawanan meskipun situasinya sudah tidak bisa diselamatkan. Pada tahun 1945, pasukan Uni Soviet berhasil mengepung Berlin. Pada bulan April, tentara Soviet masuk ke kota. Beberapa hari kemudian, pada 7 Mei 1945 Jerman secara resmi menyerah kepada sekutu, mengakhiri Perang Dunia II di Eropa. Setelah Jerman menyerah pada Mei 1945, Perang Dunia II resmi berakhir di Eropa. Namun, tugas besar lainnya segera dimulai, yaitu menangkap dan mengadili para pemimpin Nazi yang bertanggung jawab atas kejahatan perang, termasuk Holocaust. Para pemimpin Nazi telah menyebabkan kematian jutaan orang dan kehancuran besar di banyak negara. Blok Sekutu yang terdiri dari Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, dan Prancis, memutuskan untuk membawa mereka ke pengadilan internasional. Banyak pemimpin Nazi yang melarikan diri setelah kekalahan Jerman. Beberapa pemimpin, termasuk Adolf Hitler, Heinrich Himmler, dan Joseph Goebbels, memilih untuk mengakhiri hidup agar tidak ditangkap. Heinrich Himmler yang mencoba melarikan diri dengan menyamar, tertangkap oleh sekutu tetapi juga mengakhiri hidup dengan cara menelan racun sianida sebelum diadili. Namun, banyak pemimpin Nazi lainnya berhasil ditangkap oleh sekutu. Beberapa di antaranya adalah Hermann Göring yang mana adalah Panglima Angkatan Udara dan salah satu tokoh utama Nazi, Rudolf Hess sebagai wakil Hitler, Joachim von Ribbentrop sebagai Menteri Luar Negeri, dan banyak lainnya. Mereka dibawa ke kota Nuremberg, Jerman, untuk diadili dalam pengadilan internasional yang dikenal sebagai Pengadilan Nuremberg. Pengadilan Nuremberg dimulai pada November 1945 dan berlangsung hingga Oktober 1946. Pengadilan ini sangat penting karena untuk pertama kalinya dalam sejarah, pemimpin negara dituntut atas kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Para terdakwa didakwa atas peran mereka dalam Holocaust, serangan militer terhadap negara-negara lain, dan pelanggaran hak asasi manusia. Selama pengadilan, bukti-bukti kejahatan Nazi dipaparkan. Ribuan dokumen, foto, dan kesaksian korban Holocaust disajikan untuk menunjukkan skala kekejaman yang dilakukan oleh rezim Nazi. Beberapa pemimpin Nazi, seperti Göring, mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa mereka hanya mengikuti perintah, tetapi pengadilan menolak pembelaan ini. Pada akhir pengadilan, beberapa pemimpin Nazi dijatuhi hukuman mati, termasuk Hermann Göring, Ribbentrop, dan beberapa lainnya. Namun, Göring berhasil bunuh diri sebelum eksekusinya dengan menelan pil sianida yang berhasil diselundupkan ke dalam selnya. Beberapa terdakwa lainnya, seperti Rudolf Hess, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Pengadilan Nuremberg merupakan langkah penting dalam menegakkan keadilan bagi para korban kejahatan Nazi, dan menetapkan standar baru dalam hukum internasional untuk mengadili kejahatan terhadap kemanusiaan. Meskipun tidak semua pelaku kejahatan Nazi tertangkap, banyak yang akhirnya diadili dan dihukum, menandai akhir dari era kekejaman yang dilakukan oleh rezim Nazi.
Kematian Adolf Hitler terjadi pada akhir April 1945, saat Perang Dunia II hampir berakhir. Pada saat itu, Jerman sudah kalah, dan kota Berlin dikepung oleh pasukan Uni Soviet. Hitler yang sejak lama sudah sadar bahwa kekalahan Jerman tidak bisa dihindari, bersembunyi di sebuah bunker bawah tanah di bawah kantor Kanselir Reich di Berlin. Bunker ini dikenal sebagai Führerbunker, tempat ia bersembunyi bersama beberapa orang kepercayaannya, termasuk Eva Braun, kekasihnya, dan beberapa pemimpin Nazi lainnya. Situasi di Berlin sangat buruk. Pasukan Soviet semakin mendekati pusat kota, dan serangan udara serta tembakan artileri menghujani Berlin tanpa henti. Di dalam bunker, Hitler semakin terisolasi. Ia menjadi paranoid dan marah, menolak untuk menerima kenyataan bahwa Jerman sudah berada di ambang kekalahan total. Meski begitu, Hitler terus memerintahkan perlawanan, meskipun tentaranya sudah sangat lemah dan hampir habis. Pada 29 April 1945, menyadari bahwa kekalahan sudah tidak bisa dihindari, Hitler menikahi Eva Braun dalam sebuah upacara singkat di bunker tersebut. Keesokan harinya, 30 April 1945, Hitler memutuskan untuk mengakhiri hidup bersama Eva Braun. Sebelum itu, ia menyusun wasiat terakhirnya dan memerintahkan para pengikutnya untuk melanjutkan perjuangan setelah kematiannya. Setelah kematian Hitler, para pengikut setianya segera membawa jasadnya dan Eva Braun ke taman di luar bunker. Para pengikut setianya membakar mayat keduanya sesuai dengan perintah Hitler. Hal ini dilakukan agar jasadnya tidak jatuh ke tangan musuh dan dijadikan simbol kekalahan. Meskipun jasad Hitler dan Braun sebagian besar hancur oleh api, pasukan Soviet yang akhirnya menguasai Berlin pada 2 Mei 1945 menemukan sisa-sisa jasad mereka. Berita tentang kematian Hitler segera menyebar, menandai berakhirnya rezim Nazi. Kematian Hitler menjadi simbol runtuhnya kekuasaan Nazi, dan beberapa hari kemudian, Jerman menyerah secara resmi pada 7 Mei 1945, mengakhiri Perang Dunia II di Eropa. Dengan kematian Hitler dan kekalahan Jerman, berakhir pula masa kekuasaan brutal yang menyebabkan kehancuran besar dan penderitaan bagi jutaan orang di seluruh dunia.